Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal terkait modul perkuliahan pertukaran informasi yang berjudul Interpretasi Stakeholder Kesehatan terhadap Pengembangan Program Telemedicine atau yang disingkat dengan Temenin. Adapun latar belakang dari telemedicine yaitu telemedicine telah mengubah sistem komunikasi kesehatan dengan menghadirkan solusi teknologi dalam pelayanan jarak jauh. Program Temenin di Indonesia dirancang untuk meningkatkan akses kesehatan di wilayah terpencil seperti Papua Barat. Namun, implementasinya menghadapi tantangan budaya, teknis, ekonomi, regulasi yang berdampak pada efektivitas komunikasi dan pelayanan. Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh dengan tujuan mengatasi kesenjangan akses dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami interpretasi stakeholder kesehatan terhadap pengembangan program telemedicine atau Temenin, mengidentifikasi tantangan dan menganalisis implikasi komunikasi berbasis teknologi dalam pelayanan kesehatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada sentralisasi layanan kesehatan di kota besar menghambat akses di wilayah terpencil. Yang kedua yaitu relasi dokter-pasien menjadi kurang personal karena mediasi teknologi. Yang ketiga yaitu kurangnya regulasi spesifik untuk telemedicine meningkatkan risiko hukum. Yang keempat yaitu dominasi pandangan ekonomis mengurangi orientasi pada kualitas pelayanan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu intuisi dan empati dalam komunikasi medis berkurang. Nah, di sini terdapat manfaat penelitiannya yaitu memberikan wawasan untuk perbaikan implementasi program telemedicine, menjadi dasar penyusunan regulasi telemedicine, dan meningkatkan pemahaman komunikasi berbasis teknologi di layanan kesehatan. Inilah hasil dari penelitiannya. Yang pertama yaitu modernisasi layanan. Telemedicine dipandang sebagai alat bantu teknis, bukan transformasi paradigma. Yang kedua yaitu teknikalisasi pembangunan. Program lebih berorientasi sebagai proyek ketimbang tanggung jawab pelayanan. Yang ketiga yaitu otoritas dan kompetensi. Kompetensi diukur dari kemampuan mengoperasikan teknologi, mengurangi relasi empatik. Yang keempat itu nalar ekonomis. Logika bisnis mendominasi layanan kesehatan, membatasi perhatian pada kebutuhan pasien. Yang kelima yaitu relasi dokter dan pasien. Teknologi mengurangi personalisasi hubungan, mengarah pada reduksi empati dan intuisi. Yang keenam, regulasi dan perlindungan. Tidak ada regulasi yang jelas, meningkatkan risiko malpraktik dan kesalahan teknis. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya stakeholder kesehatan cenderung memandang telemedicine hanya sebagai alat teknologi, sehingga mengurangi intuisi dan pemahaman dalam komunikasi layanan kesehatan. Transformasi masalah kesehatan pasien menjadi data digital menyebabkan distorsi atau penyimpangan komunikasi yang sistematis. Peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan untuk memahami pengalaman pengguna, dokter, dan pasien secara subjektif serta mengkaji aspek komunikasi dan ekonomi politik platform telemedicine. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperluas wawasan teoritis dan praktis. Yang selanjutnya yaitu ada saran dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami pengalaman pengguna, baik pasien maupun tenaga medis. Yang kedua yaitu fokus pada aspek komunikasi dan ekonomi politik platform telemedicine yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu penyusunan regulasi khusus untuk melindungi hak pasien dan meminimalkan risiko teknologi. Yang keempat, peningkatan pelatihan bagi tenaga medis untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi tanpa kehilangan aspek empati. Adapun kasus 5 tahun ke belakang, kasus implementasi program atau Temenin di Papua Barat tahun 2017 sampai 2019,
Papua Barat dipilih sebagai lokasi implementasi karena tantangan geografis dan terbatasnya akses kesehatan. Program ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan PT Telkom dalam periode 2012 sampai 2017 dan mulai diterapkan pada tahun 2017. Permasalahan ditemukan yaitu sentralisasi kebijakan. Program lebih terfokus di kota besar sehingga sulit menjangkau masyarakat terpencil. Kurangnya regulasi, tidak adanya panduan spesifik tentang implementasi telemedicine yang memadai, meningkatkan risiko kesalahan operasional. Relasi dokter-pasien. Relasi yang termediasi teknologi menyebabkan berkurangnya komunikasi personal, empatik, dan kepercayaan. Kesenjangan infrastruktur yang tidak merata membuat efektivitas program terganggu. Dan dievaluasi pada tahun 2019. Evaluasi ini digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program di Papua Barat dan potensi pengembangan ke daerah lain, termasuk Kulon Progo. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun program memberikan akses yang luas, namun keberlanjutannya terganggu oleh kurangnya dukungan regulasi dan adaptasi budaya, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, dan aspek negatifnya yaitu menimbulkan tantangan baru dalam aspek relasi komunikasi dan pengelolaan sistem. Adapun referensi jurnalnya yang pertama yaitu Francisco Budi Hardiman, Seni Memahami Hermeneutik dan Scale Mature sampai Deridra, penerbit Canisius 2015. Yang kedua yaitu Agus Sudibyo, Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan Kepustakaan Populer, Gramedia, Jakarta 2019. Yang ketiga yaitu Prasanti dan Indriani, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem e-health alodokter.com, Jurnal Sosioteknologi, April 2018. Yang keempat yaitu Gerald Mark Jonathan 2010, Evolutionary Examination of Telemedicine, e-health and computer mediated. Yang kelima yaitu AGA, Painted Statistician with Physician, Painted Communication Daring Telemedicine, Telemedicine and e-health, November 2019. Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait modul perkuliahan pertukaran informasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan see you next video.